1, 2, 3, 4 ini adalah sudut pandang orang-orang yang sesat. Sudut pandang yang pertama adalah masyhadul hayawaniyah. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang hewani. Apa maksudnya? Begitu banyak orang-orang, diri mereka sesungguhnya atau hati mereka sesungguhnya, jiwa mereka sesungguhnya adalah memiliki sejumlah sifat-sifat kebinatangan. Karena jemaah sekalian, kalau seseorang tidak segera membentuk dirinya dengan wahyu, seseorang tidak segera mendidik dirinya dengan wahyu, maka akan banyak aspek-aspek kebinatangan yang tumbuh di dalam. Ya, maka apabila seseorang dipisahkan dari wahyu, maka dia akan hancur. Dia hanya manusia sebatas fisik, sementara perilaku-perilakunya mirip sekali dengan hewan. Nah, perilaku-perilaku yang mirip dengan hewan ini sekali lagi adalah orang-orang yang dalam pandangan Imam Ibnu Qayyim adalah masyhadul hayawaniyah, yaitu orang-orang yang di dalam diri mereka tumbuh sifat-sifat kebinatangan. Faktor penyebabnya adalah karena mereka jauh dari wahyu. Maka sampai di sini kita ambil satu catatan penting. Apabila manusia dipisahkan dari wahyu, maka dia akan memiliki perilaku yang mirip dengan binatang. Semua maksiat, semua dosa yang dilarang dalam agama kita, semuanya mirip dengan perilaku binatang. Semuanya mirip dengan perilaku binatang. Mencuri mirip dengan perilaku tikus misalnya, berzina mirip dengan perilaku anjing. Karena apa namanya? Ya, anjing atau babi misalnya. Babi kalaupun ada makanan yang bagus, dia lebih memilih makanan yang buruk. Bahkan satu-satunya binatang yang mau memakan kotorannya sendiri adalah babi. Ya. Anda berikan misalnya makanan yang bagus kepada babi gitu ya. Tapi babi itu lebih tertarik dengan makanan kotor seperti kotorannya sendiri. Anjing tuh nggak mau makan kotorannya. Kucing juga nggak mau makan kotoran sendiri. Tapi babi itu mau memakan kotorannya sendiri. Bahkan kalaupun diberikan makanan yang baik, yang nggak kotor, dia tetap memilih makanan yang kotor. Inilah watak para pezina. Pezina itu mirip dengan babi. Ada jalan yang halal, tapi dia lebih memilih jalan-jalan yang kotor. Baik. Inilah sudut pandang yang pertama di dalam maksiat, yaitu sudut pandang hewaniyah, yaitu orang-orang yang di dalam dirinya tumbuh sifat-sifat kebinatangan. Pandangan yang kedua tentang maksiat, ini pandangan yang menyimpang juga, adalah pandangan Jabariyah. Pandangan Jabariyah adalah orang-orang yang melihat dosa sebagai takdir, bukan sebagai ikhtiar. Maka sering kita lihat misalnya ketika seorang pelacur terjaring oleh razia. Lalu saat diwawancara, kenapa kamu jadi pelacur? Dia mengatakan, ini sudah jadi takdir saya, mau diapain lagi? Nah, ketika seseorang melihat kejahatannya adalah takdir, kemungkinan dia nggak akan keluar. Dia nggak akan berubah. Kejahatan Anda memang takdir betul, tapi kejahatan Anda juga ikhtiar. Inilah yang membedakan kita ahli sunnah dengan ahli dolalah. Ahli sunnah dengan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang Jabariyah ini memisahkan antara ikhtiar dengan takdir. Sementara kita enggak. Bagi kita ikhtiar dengan takdir itu adalah sinergi. Tidak harus dipisahkan. Bahkan memisahkan ikhtiar dengan takdir adalah kesesatan. Nah, maka kesesatan yang kedua memandang dosa datang dari orang-orang Jabariyah. Karena orang-orang Jabariyah memahami dosa mereka sebagai takdir Allah, itu bukan ikhtiar saya. Kamu berubah deh, tinggalkan dunia hitammu. Udah nggak bisa, memang udah ini takdir saya tuh.
Dia menjadikan takdir itu sebagai hal yang membuatnya terikat. Orang-orang kafir di zaman Nabi SAW atau di zaman Nabi-Nabi sebelumnya, ketika mereka diajak kepada tauhid dan meninggalkan syirik, mereka mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una." Sekiranya Allah berkehendak, pasti kami tidak berjatuh kepada syirik. Berarti syirik kami ini adalah kehendak Allah atas kami. Berarti syirik kami ini adalah takdir Allah untuk kami. Karena ini takdir Allah, ya sudah akan saya jalani. Ini keliru. Bahwa Anda melakukan dosa itu adalah takdir Allah sampai sekarang. Tapi apakah dosa itu takdir Anda untuk besok, untuk lusa? Tidak. Untuk besok dan untuk lusa ada ikhtiar. Lalu kemudian kesesatan yang ketiga melihat dosa adalah kesesatan orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan dosa ini ikhtiar saya, bukan takdir Allah. Saya berdosa karena emang ini maunya saya. Apakah ini takdir Allah? Bukan. Nah, ini pun keliru. Lalu kesesatan yang keempat adalah kesesatan basyariyah, kesesatan humanisme. Kesesatan yang keempat adalah kesesatan humanisme, yaitu orang-orang yang melihat dosa itu manusiawi. Si fulan ini berzina, iya manusiawi dong dia berzina. Si fulan ini membunuh, manusiawi dong orang emosi. Jadi mereka menyederhanakan dosa-dosa tersebut dengan alasan manusiawi. Kita kan bukan malaikat. Kita kan bukan malaikat, kita manusia. Betul kita manusia, tapi kita nggak boleh menggunakan diri kita sebagai manusia menjadi sebuah alasan untuk berdosa, ya. Maka pandangan humanisme ini, yaitu orang-orang yang melihat dosa sebagai sesuatu yang manusiawi, sehingga nggak perlu disalahkan, sehingga nggak perlu diperlakukan secara buruk karena itu manusiawi. Ini pun sangat berbahaya.